banyak mahasiswa yang mendemo mengenai RUU TNI. Nah, apa sih RUU TNI itu? RUU merupakan rancangan undang-undang. Sebelum disahkan undang-undang tersebut masih dalam tahap perencanaan. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dasar pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan yang melibatkan berbagai tahapan yang penting, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan pembentukan undang-undang dimulai dengan kegiatan Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Maksudnya, Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pembentukan undang-undang tidak dapat spontan, melainkan harus direncanakan terlebih dahulu. Prolegnas sendiri terdiri dari dua. Yang pertama ada Prolegnas jangka menengah dan yang kedua ada Prolegnas prioritas tahunan. Prolegnas jangka menengah merupakan prolegnas yang disusun pada awal masa jabatan DPR dan untuk jangka waktu 5 tahun. Sedangkan prolegnas prioritas tahunan merupakan prolegnas yang disusun tiap awal tahun sebelum ditetapkannya UU APBN, berisi UU apa saja dari 50 tahun rancangan undang-undang yang diprioritaskan untuk dibentuk. Yang selanjutnya ada tahapan penyusunan. Undang-undang peraturan daerah pada tahap penyusunan adalah disusunnya naskah akademik RUU atau raperda yang akan disusun. Pedoman penyusunan naskah akademik ada pada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lampiran dari naskah akademik adalah draft RUU atau raperda. Dengan demikian, proses penyusunannya adalah menyusun naskah akademik terlebih dahulu, baru menyusun lampirannya yaitu draft RUU atau raperda berdasarkan apa yang telah tercantum dalam naskah akademik. Berikutnya ada tahap pembahasan. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan terdiri atas pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengantar musyawarah. 2, pembahasan daftar inventarisasi masalah. Yang ketiga, penyampaian pendapat mini. Pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan yang pertama, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggotanya secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat. Dan yang terakhir, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Oke baik, selanjutnya yang keempat yaitu pengesahan. Nah, setelah disetujui oleh DPR dan Presiden, rancangan undang-undang atau RUU disampaikan ke Presiden dalam maksimal waktu yaitu 7 hari untuk disahkan. Dan Presiden harus menandatangani dalam kurun waktu 30 hari. Namun, jika tidak, RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan. Adapun kalimat pengesahan dicantumkan sesuai pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dan setiap undang-undang juga harus mencantumkan batas waktu penetapan peraturan pelaksanaannya. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada pengundangan. Jadi, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya ke beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Lembaran Negara Republik Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya yang kedua itu ada tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada berita negara Republik Indonesia. Yang keempat ada tambahan berita negara Republik Indonesia. Yang kelima itu ada lembaran daerah. Yang keenam ada tambahan lembaran daerah. Dan yang terakhir yaitu ada berita daerah. Baik, kemudian yang terakhir itu ada penyebarluasan. Jadi penyebarluasan ini dilakukan di seluruh tahapan. Nah, dalam hal ini DPR dan pemerintah melakukan penyebarluasan sejak tahap penyusunan prolegnas, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang hingga di tahap pemundangan. Tujuannya untuk memberikan informasi serta memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kemudian dari naskah yang disebarluaskan harus merupakan salinan resmi yang telah diundangkan dalam lembaran negara, berita negara, ataupun lembaran daerah.